Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Jadi, sebelum kita mulai, kita akan bicara tentang asuransi dan penjaminan. Menarik, karena saya kebetulan juga aktif di industri ini. Yang menarik adalah, tolong Anda lihat. Ya, lihat baik-baik. Baju saya baru. Out of topic, tapi itu penting supaya semangat Anda. Baju saya baru, oke? Nah, kita akan bicara tentang apa itu asuransi dan apa itu penjaminan. Nah, saya akan mulai. Sorry, ini harusnya kita sesi ke-11, bukan sesi ke-10, karena bolak-balik isinya. Tapi ini adalah sesi ke-11. Oke, kita ngomong tentang pemerintah itu atau bisnis itu, kalau proyek kontrak kerjanya seperti apa. Nah, kita akan bahas. Terus bank itu dia punya ininya di mana, dia punya perannya di mana. Kemudian risiko apa yang terjadi pada kontrak. Kita nanti ngomong asuransi, kita ngomong suretyship, kita ngomong dan garansi. Secara umum seperti itu. Nah, mari kita lihat satu-satu. Kalau kita punya kontrak, secara kurang lebih ada 5 jenis kontrak. Yang pertama adalah lump sum. Lump sum itu artinya balik. Lump sum itu artinya ini ya, harganya segini. Oke. Terus kemudian isinya segini. Nanti pembayarannya berdasarkan dari output yang dikerjakan di kontrak. Nah, lump sum ini dia nggak ngurus bentuknya kayak gimana, maksudnya barangnya kayak gimana, ada naik turunnya, nggak ngurus, pokoknya jadinya kayak begini. Ya, nanti dia dibayar berdasarkan jadinya. Itu lump sum. Lump sum itu artinya tidak ada nego lagi. Kalau segini cuma segini. Oke? Yang kedua, berdasarkan harga satuan. Umpamanya, saya akan bangun gudang. Nah, maka di gudang itu akan dilihat besinya spek ini ada berapa, terus kemudian ngelas itu satuannya apa, terus kemudian atap itu jenisnya apa, satuannya apa, ya. Nah, berdasarkan harga satuan, maka pada waktu saya ngerjakan ternyata besinya kurang, ya, sehingga saya mesti nambah besi lagi, atau atapnya kelebihan sehingga saya makainya tidak sebanyak yang dikontrak. Nah, dibayarkan berdasarkan aktual besi tadi pada waktu kontrak, harga satuan besinya berapa? Apakah per kilo, ataukah per meter, ataukah macam-macam. Harga satuannya berapa, nanti pada akhir diaudit. Oh, yang terpakai berapa? Dibayarnya sesuai dengan harga satuan tadi. Oke, paham ya? Kemudian ada gabungan. Gabungan apa? Antara lump sum sama harga satuan. Nah, itu digabungin. Artinya harga satunya segini kurang lebih ya, cuman di sini masih bisa terjadi nego kalau ternyata harga satuannya nggak pas, ya. Itu yang gabungan. Yang ketiga adalah prosentase. Prosentase itu adalah dari pekerjaan tersebut, ya, kemudian dibuat termin. Yang pertama tak kasih pembayaran, itu terutama pembayaran. Yang pertama uang muka DP tak kasih 30%. Setelah itu ada progres pertama tak kasih 60%. Atau progres kedua selesai kasih 60%. Dan terus kemudian 10% jaminan pemeliharaan. Bisa yang paling banyak dilakukan seperti itu. Ya. Yang terakhir, ini menjadi penting karena ini besok proyeknya gede, turnkey project. Oke, tak kasih proyek kayak gini, nilainya segini. Bayarnya kapan? Kalau itu sudah serah terima. Jadi bayarnya itu terakhir setelah serah terima baru dibayar 100%. Artinya apa? Untuk pelaksanaan modal kerja, bahan, orang, bayar tukang, itu tergantung dari kekuatan finansial siapa yang ngerjakan proyek. Dari 5 jenis kontrak ini tadi ada resiko-resiko. Ya, terutama apa? Resiko pekerjaan, resiko pembayaran, resiko cash flow. Harus kas, keluar masuk dulu. Oke?
Arus kas ini penting. Kenapa? Di dalam manajemen akuntansi itu bisa jadi satu perusahaan itu hartanya banyak, tapi duitnya tidak ada. Loh kok bisa? Karena duitnya, hartanya paling banyak, itu bentuknya tagihan. Tagihan meskipun belum terbayarkan, itu tetap ada catatannya sebagai harta Anda. Ini repot. Loh kok bisa repot? Hartanya banyak, tagihannya banyak. Tapi Anda nggak mampu bayar tukang. Loh kenapa? Tukang bayarnya itu pakai duit cash. Duit cashnya nggak ada. Adanya bentuk tagihan. Loh tagihannya tinggal diminta aja pembayarannya. Ini masalah. Kadang-kadang janjinya 1 bulan, 2 bulan, mutar-muternya. Bulan ke-6 belum kebayar. Itu masih tetap ada di kolom harta Anda, bentuknya tagihan. Nah ini yang disebut sebagai kesulitan arus kas atau cash flow problem. Ya, nah di sini kita bisa lihat, terutama di Turki, ya, harta dia ada tagihan, cuma kalau belum jadi ya harta tagihan aja, duit cashnya nggak ada. Jadi apa? Dia butuh modal banyak untuk beli bahan, untuk bayar orang, untuk pengawasan segala macam. Duitnya kapan? Nanti kalau udah serah terima. Nah kalau di tengah jalan ternyata proyeknya tidak berhasil dikerjakan, ya hilang duitnya. Ya, ada risiko jadinya kan. Oke? Nah, bagaimana dengan pembiayaan bank? Pembiayaan bank itu urusannya itu adalah satu, ada proyek. Ada landasan nggak yang membuat bank yakin bahwa nanti tak pinjemin 100, duitnya bisa balik. Itu yang pertama, bank butuh itu tadi. Atas dasar apa dia kalau minjem duit bisa bayar? Oke, itu yang pertama. Ya. Jadi nanti upama debitur itu orang ngutang bahasa saudara. Bilang, bang, gua aku dipinjemin duit buat proyek ini. Oke, tak lihat dulu. Bank biasanya akan menunjuk yang bagian melakukan perkiraan, juru taksir atau nama lainnya appraisal. Appraisal akan melihat ada dua yang dilihat oleh appraisal. Satu, kelayakan proyek. Proyeknya kira-kira masuk akal nggak untuk dikerjakan dan dibayar. Dibayar buat apa? Ya, bayar utangnya. Oke? Yang kedua, kalau umpamanya gagal, debitur, si pengutang ini tadi, punya harta nggak untuk nutup utangnya tadi? Itu kita sebut sebagai kolateral. Nah, kolateral itu nanti dinilai oleh appraisal. Kalau Anda punya rumah umpamanya, appraisal bilang harganya 1 miliar, maka kredit Anda itu nggak 1 miliar. Berapa? Paling tinggi 70% dari kolateral Anda, dari jaminan Anda. Berapa? Jadi cuma 700 juta. Ya. Nah kreditnya bisa bentuk fix, langsung dikeluarkan, atau bentuknya plafon. Plafon itu Anda tak kasih 700 juta, bisa langsung keluar produk 700 juta, atau bisa secara bertahap. Pokoknya dalam jangka waktu berapa? Setahun, Anda jatahnya 700 juta. Bisa, oh aku cuma butuh 200 juta apa? Buat beli material. Ya wes, kasih 200 juta. Bunganya dari 200 juta. Terus kemudian Anda bayar lagi, oke, berarti standby loan-nya, plafonnya tersedia lebih banyak. Begitu. Pokoknya maksimum 700 juta. Bolak-balik. Oke, totalnya dalam satu waktu tertentu maksimum 700 juta yang disediakan bank untuk dipinjamkan kepada Anda. Jadi jangan kaget kalau ada orang bilang, aduh plafon bank udah habis. Artinya total komitmen bank untuk mengutangin dia itu sudah tidak tersedia lagi. Oke? Berikutnya. Nah bagaimana kok ada jaminan? Mari kita lihat. Kalau ada proyek, katakan saya sama Husin. Saya yang punya proyek, Husin itu kontraktornya. Apa? Bangun rumah. Saya sama Husin. Saya mikir, kalau tak kasih duit, kelar nggak nih orang ngerjain rumahku? Jangan sampai tak kasih duit diterima, habis itu dia nggak ngerjain, atau kerjaannya kacau balau. Saya butuh jaminan. Sementara Husin, dia melihat, ini tak kerjain, dibayar nggak ya?
Dia juga butuh kepastian. Nah, oleh karena ada ketidakpastian, ketidakpercayaan antar dua pihak, maka dibutuhkan ada pihak ketiga yang memberikan jaminan. Itulah yang disebut bisnis jaminan, penjaminan, ini menjadi tumbuh di dalam proyek-proyek. Kenapa? Yang punya proyek sama yang kontraktornya itu dalam posisi yang tanda petik sama-sama tidak punya hubungan yang sangat baik, kepercayaannya dasarnya masih lemah. Oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, di dalam proses itu tadi, timbullah namanya bank garansi, jaminan bank. Jaminan bank itu begini, bank menjamin bahwa kalau kontraktor tadi dapat proyek 700 juta, dia tidak berhasil bikin, maka pemilik proyek bisa mencairkan jaminan tersebut seharga berapa? 700 juta. Oke, aman kan pemilik proyek? Dan kontraktornya sengsara. Kenapa? Kalau bank mau ngasih jaminan 700 juta, maka standarnya kontraktor mesti punya duit 700 juta, ditaruh di rekening bank tersebut, itu tidak boleh diganggu-gugat sampai berakhirnya masa jaminan. Kalau ada apa-apa, bank itu tinggal nyairin aja duitnya kontraktor yang 700 juta itu, dibayarin ke pemilik proyek. Itu bank garansi. Masalahnya di mana? Duitnya duit dari kontraktor tadi loh, mati 700 juta. Selama masa kontraknya, dia nggak bisa ngapa-ngapain itu duit. Duit itu ngedon diem aja di bank. Dia nggak bisa gunakan buat beli material, buat persiapan, buat bayar. Nggak bisa, pokoknya 700 juta, jaminan dari bank 700 juta, ya 700 juta aku tak taruh sini. Oke, ya. Nah, maka nanti ada proses berikutnya. Nah, adapun jaminan-jaminan dibutuhkan, kalau proyek biasanya kurang lebih ada 4 standarnya. Satu pada waktu penawaran, apa itu pada waktu tender. Gunanya apa? Pemilik proyek memastikan kalau dia ikut tender, menang, nggak mundur itu orang. Kalau dia mundur, maka jaminan penawaran tadi cair. Ya. Kenapa begitu? Kadang-kadang ada masalah. Masukin tender, harganya murah. Wah, begitu menang, kontraktor yang ternyata dilihat lagi, salah ngitung. Maka dia nggak mau ngerjain mundur. Nah, pemilik proyek butuh kepastian. Jangan sampai udah menang dia mundur. Maka dia minta jaminan penawaran. Satu. Yang kedua, jaminan pekerjaan. Oke, kamu menang. Yes, fine. Aku butuh jaminan dong. Kamu ngerjain enggak? Maka itu butuh jaminan untuk pekerjaan. Satu lagi. Terus dikasih DP. DP ini nanti minta jaminan lagi si pemilik proyek. Saya butuh kepastian bahwa DP-mu itu dipergunakan untuk proyek. Harus ada yang menjamin. Timbul jaminan uang. Sudah kerja, selesai, serah terima. Ada yang namanya tahap pemeliharaan. Pemeliharaan itu harusnya duit kontraktor ditahan 5-10%. Biasanya 5%. Ya. Itu untuk menjamin bahwa dalam jangka pemeliharaan, biasanya 1 tahun, kalau ada apa-apa, itu akan dikerjakan perbaikannya oleh kontraktor. Kalau kontraktor nggak ngerjakan, maka jaminan yang 5-10% tadi cair. Nah, itu disebut jaminan pemeliharaan. Oke? Nah, banyak kontraktor, begitu udah kelar, daripada duit dia itu mandek 5-10%, maka dia ganti duit cash tadi, rekening bank tadi, dengan jaminan. Masuklah asuransi dan penjaminan di situ. Paham ya? Ini adalah landasan dasar kenapa butuh jaminan. Nah, kalau pakai bank garansi, ini kayak gini. Nasabah terjamin. Ya, itu namanya obligasi. Ini namanya prinsipal. Itu punya kerjaan. Dia perlu ngasih jaminan kepada penerima jaminan, pemilik proyek. Prinsipal Islam. Nah, apa bentuknya bank garansi? Ini antara nasabah sama pemilik proyek. Kontraktor dengan pemilik proyek itu udah ada kontrak dulu. Oke, pekerjaannya apa, seperti apa,
waktunya berapa, harganya berapa. Dari sini si pemilik proyek itu minta jaminan bahwa dia akan mengerjakan. Supaya kalau dia lari, ada jaminan yang bisa dicairkan. Nah untuk itu, maka dia mesti kerjasama sama bank yang mengeluarkan bank garansi. Ya. Maka di sini bank akan menerbitkan, oke, kalau gitu nomor 1 rekeningmu tak blokir, ada duitnya nggak? Sudah diblokir, bank juga minta provisi. Provisi itu apa? Biaya admin. Wow, duitku duitan, ya sudah lah, adanya kayak gitu, bayar lah. Begitu bayar, maka bank akan mengeluarkan bank garansi, jaminan. Ini yang dikasih ke pemilik proyek. Kalau terjadi klaim atau gagal pekerjaan, maka pemilik proyek akan mencairkan bank garansi tadi ke bank. Dan bank apa yang dilakukan? Duit jaminannya si kontraktor dicairkan. Oke? Itu adalah standar bank garansi. Nah, kalau surety bond itu adalah, ini ada pihak penjamin. Dia menggantikan, dia menggantikan fungsi dari bank. Wis aku yang jamin. Yang mengeluarkan jaminan adalah aku. Kalau nanti klaim, aku yang bayar. Ya, balik. Sorry, tadi saya terbalik. Pemilik proyek itu disebut obligee. Yang minta jaminan kontraktor itu disebut prinsipal. Pemilik proyek obligee. Ingat-ingat ya, pemilik proyek PO, pemilik proyek. Nah, pemilik proyek obligee, PPO. Nah, ingat ya gitu. PPO, pemilik proyek obligee. Nah, kalau prinsipal itu kontraktor. Ya, ingat aja KP atau PK. Oh, kalau kontraktor prinsipal. Prinsipal kontraktor. Ya. Dan ini penjamin. Contoh, kalau tadi pakai bank, maka posisinya sekarang katakan asuransi. Asuransi bilang, ini tak jamin. Kalau upamanya ini kontraktor prinsipal gagal mengerjakan, maka aku yang bayar. Oke, sip. Enak ya ini? Enggak. Begitu yang terjadi gagal pekerjaan, penjamin, surety tadi, bisa asuransi, bisa pihak penjamin, itu bayar ke sini. Setelah itu dia nagih ke sini. Hak tagihnya itu yang disebut sebagai subrogasi. Jadi ini kontraktor nggak main bisa lari itu aja. Dia akan dikejar. Siapa yang ngejar? Penjamin tadi. Untuk apa? Ya udah bayar ya penjamin. Duitnya kalau nggak balik gimana? Ya nggak bisa. Ya, dia akan lagi. Dapat ya? Jadi ada dua. Kalau pakai bank itu namanya bank garansi. Tapi kalau nggak pakai bank, menyangkut itu asuransi atau perusahaan penjaminan, maka itu disebut sebagai suretyship. Bedanya di situ ya. Bisa jadi nanti saya tanya, apa bedanya? Bank garansi, ya, pakai bank atau suretyship. Nah, itu Anda bisa jawab itu. Kalau bisa pakai grafik kayak begini, gambar, itu nilainya bagus. Kalau cuma ngomong doang, kadang-kadang saya nggak ngerti. Sampai jelasin apa, ngomong apa, saya nggak paham. Oke? Sekarang ada namanya, loh itu berarti ada ganti rugi ya. Prinsip dari indemnitas ganti rugi itu satu. Bahwa kalau kerugiannya 100, nanti bayar ya nggak boleh lebih 100. Artinya gini, saya ngerjain proyek, nilainya 100 juta. Kalau saya menggaransikan kepada lebih dari satu, umpamanya ke bank A 50 juta, ke bank B 60 juta. Totalnya saya terima, ya itu enggak boleh lebih dari 100. Belum padahal saya bayar untuk 50 dan 60, 110. Anda boleh klaim, tapi yang saya terima itu total cuma boleh 100. Jadi kalau saya klaim dulu ke yang A 50 juta, dia bayar 50 juta. Begitu ke B, saya mau klaim 60, dia ngeliat dulu, oh udah bayar 50, maka dia bayarnya cuma 50. Bisa juga, Anda yang pertama 60, ya oke, fine. Begitu yang ke satunya, ngeklaim 50, nggak dikasih. Kenapa? Indemnitas. Anda totalnya cuma 100, maka yang kedua ini bayarnya berapa? 40 juta. In total, itu harus maksimal dari nilai kerugian yang timbul. Oke? Nah, kalau umpamanya ganti rugi tadi,
Upamanya terjadi sesuatu, maka ada dua hal yang terlibat. Satu, bisa perusahaan asuransi. Saya tadi katakan nilai proyek 100, 50 juta di asuransi A, 60 juta di asuransi B. Artinya itu asuransi aja. Tapi ada juga yang begini. Ada kerugian disebabkan pengangkut barangnya tadi menimbulkan kerusakan. Barangnya rusak gara-gara pengangkut. Yang menjadi masalah adalah dia ngeklaim ke asuransi, dia nuntut juga kepada perusahaan pengangkut. Nah, itu nanti double claim. Pada akhirnya yang bisa dia dapat cuma maksimum dari nilai kerugian. Dia nggak boleh ngambil untung dari situ. Oke? Ingat ya, indemnitas adalah tidak bisa, tidak boleh ngambil keuntungan dari satu klaim. Kalau harganya 100 juta pertanggungan, maka dia terima maksimum 100 juta. Oke? Indemnitas. Paham itu Anda? Bisa jadi itu ditanya, indemnitas itu apa sih? Contohnya apa? Contoh-contoh. Kalau Anda cuma baca di sini saja tanpa memperhatikan video, insya Allah nggak ada. Nggak ada gambarannya. Ya? Jadi video itu penting. Kalau Anda like itu ya Anda nggak rugi. Saya juga nggak rugi. Nah, yang berikutnya penting, subrogasi. Ini hati-hati. Umpamanya, Anda jadi suppliernya kontraktor. Apa yang Anda lakukan? Anda ngirim barang sebagai transporternya, sebagai logistik. Ya. Barang yang Anda kirim umpamanya bejana atau tangki besar. Di jalan tangkinya itu ambruk. Waduh, tenang, kata si pemilik proyek, kata si kontraktor utama, nanti asuransi yang bayar. Wes, asuransi bayar dong. Anda jangan hidup tenang dulu. Karena apa yang berlaku? Asuransi akan menggunakan hak subrogasinya. Apa? Dia bayar ke pemilik proyek kerugian tadi. Bejana tadi katakan harga 500 juta. Dibayar sama asuransi 500 juta. Nah terus dia asuransi akan ngejar Anda untuk bayar kerugian yang sudah dibayar tadi. Berapa? 500 juta. Loh kok bisa? Karena itu yang disebut sebagai hak subrogasi. Jadi hati-hati. Kalau Anda mengangkut apa atau mengerjakan apa, si pemilik proyek udah tak asuransi. Hati-hati, asuransinya bentuk gimana. Jangan sampai asuransi itu cuma untung si pemilik proyek, tapi kemudian Anda kena subrogasi. Ya. Bagaimana caranya? Anda mesti tanya sama agen asuransi. Bagaimana caranya supaya tidak timbul subrogasi kepada Anda sebagai pelaksana. Ya, itu kurang lebih subrogasi seperti itu. Ya. Nariknya untuk nutup biaya yang dikeluarkan oleh asuransi itu yang disebut sebagai usaha-usaha recovery. Bisa jadi kalau dia bayar 100 juta klaim, bisa jadi dia dapat 100 juta. Itu artinya recovery 100%. Hak untuk melakukan penagihan recovery tadi itu disebut subrogasi. Bisa juga karena udah habis-habisan ya nggak dapat 100 juta. Nah itu kalau nggak dapat penuh recovery-nya itu menjadi risiko dari asuransi atau penjamin. Dapat ya? Berikutnya. Nah, tadi kan langsung ya antara bank, pemilik proyek, sama kontraktor. Kalau kontraktor itu prinsipal atau obligee. Ingat, PK atau KB. Kontraktor, prinsipal. Kenapa? Kalau obligee, ya pemilik kontrak, pemilik proyek, obligee, PPO. Nah, gampang ya? Oke. Nah, kalau tadi langsung antara obligee, prinsipal sama bank. Nah, sekarang ada yang menarik, ada yang namanya kontra penggaransi. Ini kita punya yang namanya penjamin. Perusahaan penjaminan bisa bentuknya asuransi, bisa juga bentuknya perusahaan penjaminan. Contoh, Jamkrindo Syariah. Ada macam-macam, Jamkrida. Perusahaan penjaminan. Prinsipnya begini, bank tadinya kan minta si kontraktor tadi kolateral, jaminan. Nah, kolateral tadi
Dari 100% bisa cuma 10%, maksimum 30%. Yang nanggung siapa? Perusahaan ini. Ini nanti yang ngatur. Kalau ada apa-apa, ya 90%, 70 sampai 90%, aku yang bayar. Jadi bank enak aja, oke. Jadi gimana untuk mengeluarkan garansi? Ada yang namanya kontra bank garansi. Kalau umpamanya gagal bayar, dia ngeklaim, bank akan bayar apa yang jaminan bank tadi, ditambah dari surety. Sehingga nanti kalaupun bank bayar duluan, nanti bank nagih ke surety, ke penjamin tadi. Kamu kan udah keluarkan kontrak garansi, bayar klaim. Nah dari sini dia akan melakukan recovery, menjalankan hak subrogasinya. Paham ya? Ini juga modelnya begitu. Kalau yang tadi, nah ini yang jalan di depan adalah perusahaan penjaminan. Dia yang ngurus dengan banknya. Pokoknya nanti keluar penggaransi ke sini. Ya. Kontraktor, dia cuma ngomong sama obligee, sama kalau klaim ke sini. Kalau klaim ke bank sebenarnya, atau ke sini. Jadi prinsipal ini nggak ketemu sama bank. Yang ngurus ada di penjamin ini. Ini pola satu. Pola dua adalah si kontraktor itu minta ke bank atas syarat, boleh bank garansinya ada di Bank Mandiri, Pak. Maka ini akan mengurus ke sini. Karena duitnya nggak cukup, dia minta tolong penjamin. Dia akan kasih jaminan bahwa ini akan bayar. Kalau tadi ingat ya, pemilik proyek mencairkan ini, maka bank akan bayar. Setelah itu, bank akan nagih ke penjamin. Mana lo? Udah bayar. Cair tuh, bayar lo. Nah, penjamin akan menjalankan hak subrogasinya untuk recovery dari kontraktor. Dapat ya? Ini disebut pola dulu. Oke? Nah, ini adalah bedanya antara surety bond sama kontra bank garansi. Prinsipal menjamin atas kontraknya dia dengan obligee. Ingat ya, obligee pemilik proyek. Prinsipal kontraktor. Dia perjanjian bersyarat. Kalau umpamanya pencairan, maka akan dibayar. Ya. Berdasarkan apa? Kerugian. Tidak langsung semua, tapi kurangnya berapa. Itu. Pada posisi ini, setiap klaim dari obligee alias pemilik proyek itu langsung dibayar. Paling lambat, ini condition ya, bukan condition. Salah ketik biasa. Waktu klaimnya antara 30 sampai 90 hari. Lebih dari itu tidak bisa klaim. Nah, kalau membayarnya itu 30 hari dari persetujuan prinsipal. Artinya pemilik proyek, prinsipal itu adalah kontraktor. Jadi kontraktor bilang iya benar itu saya bayarnya, bukan dibayar. Artinya condition adalah atas persetujuan dari prinsipal. Adapun jaminannya, mata uangnya di Indonesia hanya boleh rupiah. Tapi kalau internasional itu bisa pakainya cuma dua. Dolar Amerika sama euro. Kalau kontra bank garansi, si penjamin tadi menjamin atas penerbitan bank garansi tadi. Ini adalah unconditional. Bedanya dengan kondisional apa? Pada waktu ada klaim langsung bayar. Kalau yang kondisional, dia mesti melihat dulu persetujuan dari PK, dari prinsipal. Siapa kontraktor? Kontraktornya bilang iya baru dibayar. Itu kondisional. Kalau ini kontraktornya bilang enggak Pak, cair. Tanpa pengecualian. Unconditional. Dilakukannya apa? 1 bulan setelah klaim. Batas waktu klaim lebih pendek, cuma 14 hari. Begitu hari ke-15 baru diajukan, sudah tidak bisa klaim. Pembayarannya 7 hari setelah terima klaim tapi mata uangnya hanya rupiah. Paham ya? Berikutnya. Nah, kenapa harus ada surety? Kenapa harus ada bank garansi? Sederhana.
Kalau bank garansi ingat tadi, pakai modal sendiri. Apa itu? Diblokir 100% dari nilai bank garansi. Ya. Dia pakai plafon kredit. Bisa jadi duit Anda nggak punya, tapi Anda punya plafon kredit. Maka begitu plafon kredit Anda 1 miliar, proyek Anda 700 juta, maka 700 juta tadi langsung dipakai sebagai jaminan atas bank garansi Anda. Duit tidak Anda terima, tapi itu digunakan untuk jaminan, bunganya jalan. Ya, duit Anda nggak terima. Dikasih 700 juta, tapi langsung diblokir. Makan tuh biayanya. Itu nanti tentu saja ada proses dari awal ya, terutama Pak untuk mendapatkan plafon kredit. Semuanya ada catat di OJK. Nah, kalau surety bond, dana Anda nggak usah diblokir. Kenapa? Karena penjamin, ya baik penjamin, perusahaan penjaminan atau asuransi, dia akan mengcover antara 70 sampai 90%. Sehingga duit Anda yang tadinya harus diblokir itu bisa Anda pakai untuk modal kerja. Ya. Apa jeleknya dari surety sama kontrak bank garansi? Ada biaya tambahan lah, udah kasih jasa itu banyak. Tinggal dihitung antara biaya tambahan tadi, provisi tadi, dengan resiko, dengan manfaat cash flow Anda terbantu, gedean mana? Ya. Jadi tidak harus selalu surety kontrak bank garansi itu menguntungkan, belum tentu. Kalau provisinya kegedean, jangan-jangan lebih baik duit Anda dipasang. Terutama kalau Anda punya duit banyak, ya cash. Jadi itu bicarakan dengan agen. Jenis jaminan seperti tadi ada macam-macam, saya tambahin lagi. Tender, penawaran sudah tahu, uang muka sudah tahu, pelaksanaan sudah tahu, pemeliharaan sudah tahu. Nah ada lagi namanya jaminan pembayaran. Dari siapa? Kontraktor juga butuh jaminan. Ntar udah tak kerja dibayar nggak sih? Nah di titik ini yang mengeluarkan siapa? Pemilik proyek, obligasi. Ingat ya, pemilik proyek obligasi, PPO. Pemilik proyek yang tak jamin, ini adalah jaminannya bahwa kalau Anda kelar, tak bayar. Kalau tadi, ini tak jamin. Kalau saya tidak mengerjakan, ini tak bayar. Nah, ini terbalik. Jadi, 1, 2, 3, 4, dari tender sampai pemeliharaan, itu punyanya prinsipal. Yang mengeluarkan prinsipal, biaya prinsipal. Tapi kalau pembayaran, obligasi. Pemilik proyek, obligasi. Nah, kemudian ada lagi custom bond, pajak masuk. Begini. Di Indonesia itu ada yang namanya kawasan berikat. Bounded zone. Apa itu kawasan berikat? Kawasan berikat ini tidak bayar pajak. Kenapa? Karena fungsi kawasan berikat adalah ada bahan-bahan baku yang masuk, bahan mentah yang masuk, dia proses, setelah itu hasilnya diekspor. Loh, untungnya apa? Bahan masuknya tadi sama ekspornya tadi nggak kena pajak. Perusahaan yang di bounded zone tadi, kawasan berikat, duitnya dari mana? Dari pajak pemerintah, dari pajak pendapatan. Nah, biaya-biaya tadi nggak masuk. Pajak impor bahan maupun pajak ekspor bahan nggak masuk. Dapat ya? Menarik. Pemerintah, bea cukai ingin memastikan bahwa barang yang masuk tadi itu digunakan semua dan kemudian diekspor. Jangan sampai barang itu tadi masuk, barang masuk 100, dipakai 70, yang 30 mana? Dijual ke masyarakat. Loh kok bisa? Loh barang ini pasti lebih murah, lah nggak bayar pajak. Dia dapat fasilitas itu. Nah, maka tatkala ada barang yang harus keluar, itu harus ada jaminan pajak masuk. Supaya kalau barang ini tadi, yang keluar tadi, tidak balik ke kabar kawasan berikat, kondisi, maka pajaknya langsung jalan. Apa aja itu? Contoh. Perusahaan garmen. Garmen itu seringkali tidak semua dikerjakan situ. Umpamanya apa? Masang kancing. Bisa jadi
semua dikerjakan. Tapi pada waktu masang kancing tidak dilakukan di cover, tapi di subkon. Nah, subkonnya itu di luar cover. Nah, ini dibayar jaminan alas pajak masuk. Kenapa? Begitu dia ngirim ke subkonnya 100 unit, ini harus dipastikan bahwa kembali 100. Kalau tidak balik 100, berarti ini hilang di jalan atau dijual. Pajaknya itu harus dibayar. Nah, ini dapat jaminan. Kalau ada apa-apa, tidak balik atau berkurang, pajaknya dibayar dari jaminan. Oke? Dan jaminan lainnya ada banyak, tapi terlalu spesifik. Itu nanti kita bisa bicarakan offline. Oke? Besar nilai jaminan, kurang lebih sebagai gambaran. Kalau untuk jaminan tender, bid bond, penawaran, itu biasanya 1-3% dari yang ditentukan oleh pemilik proyek. Ya, pemilik proyek bilang, harga perkiraan saya berapa? 1 miliar. Nah, maka kurang lebih itu 1% dari 1 miliar. Oke? Sampai 3%. Pada waktu pelaksanaan, kita nyebutnya sebagai performance bonds, itu adalah kalau 1 miliar, dia bayarnya, jaminan pelaksanaannya antara 5-10% dari nilai kontrak. Kalau uang muka adalah 10-30% dari nilai kontrak. Ya. Kalau 1 miliar itu antara 100 juta sampai 300 juta jaminannya. Ya. Pemeliharaan, seperti saya bilang, itu berkisar antara 5-10% dari nilai kontrak. Tapi tentu saja itu bervariasi. Ini cuma gambaran umum. Bisa yang lainnya macam-macam. Oke. Nah, custom bond tadi saya sudah bilang intinya kayak gitu. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Impor sementara, contohnya. Saya pernah nangani Pertamina, dia mau nganterin gas produksi dari Papua untuk ke Aceh. Oke, dia akan nganterin. Masalahnya apa? Butuh kapal. Oke, kita sewa dari Korea. Nah, dia bawa kapal masuk, ngangkut dari Papua ke mana tadi? Aceh. Masalahnya di mana? Kapal ini lo masuk, harusnya barang yang masuk Indonesia, dia harus bayar pajak impor. Enggak. Aku ini nanti akan keluar lagi. Oh iya kalau keluar. Kalau tidak keluar gimana? Maka ini dianggap sebagai impor sementara. Harusnya dia bayar. Artinya apa? Dikasih jaminan, duit. Cuman karena itu masalah cash flow lagi. Nah ini tadi dia pakai jaminan atas impor sementara. Ya. Itu masuknya adalah aturannya OB23. Ruwet, tapi prinsipnya dia menjamin bahwa ini tanker nanti keluar. Begitu keluar, jaminannya akan diminta lagi. Oke. Penangguhan biaya masuk juga begitu. Ya wis aku bayar, tapi nanti ya tak utang ya. Setelah kondisinya nanti, nah itu juga bisa pakai penjaminan. Ya. Bisa juga yang cover seperti tadi. Ya. Untuk tujuan ekspor itu ada produksi yang nanti pada akhirnya akan diekspor. Nah itu juga perlu penjaminan. Reimpor juga begitu. Aku pinjam mesin sebagaimana kapal tadi, itu tak pakai, nanti setelah itu akan aku ekspor lagi. Kali ini kebalik. Kalau tadi kapal akan keluar, kalau ini kebalik. Yang sekarang saya keluarin dulu, nanti habis itu akan saya mesinku dipinjam sama negara A. Nanti ini tak keluarin dulu. Setelah itu mesin itu akan balik. Yang tadinya dia bayar pajak ekspor, setelah itu masuk dia bayar pajak impor, itu ada jaminan bahwa itu akan di reimpor. Ya, kebalikan sama impor sementara. Ya. Terus kemudian ada nota pembetulan. Udah bikin laporan ternyata ada kesalahan. Nah untuk menjamin bahwa kesalahan itu benar terjadi sampai disetujui, maka dia mesti bayar jaminan. Untuk perusahaan jasa ngurus pabean, ya itu ada biaya-biaya. Nah itu juga ada penjaminannya. Kita itu ke kawasan impor terbatas. Itu juga ada juga yang modelnya cukai berkala. Secara berkala dia harus bayar sekian. Nah untuk itu bisa ditutup dengan jaminan.
Ya, ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ekspor impor dan ada di kawasan berikat. Kecuali yang tadi ya, impor sementara kayak tanker tadi. Nah, itu perusahaan umum bisa pakai. Oke, prosesnya seperti itu. Dari ada badannya, ya, terus ke importir, ada asuransi, yang terakhir yang terima adalah bea cukai. Ya, kurang lebih seperti ini, tapi tata caranya sangat tergantung dari kanwil bea cukainya masing-masing. Jelasannya ada di sini. Oke, baca baik-baik. Ini ingat sekali lagi, ini adalah gambaran umum. Di tiap tempat bisa berbeda, tergantung dari kepala kanwil bea cukai. Ya, ada beberapa yang bisa dipotong, ada beberapa yang harus seperti ini, ada beberapa yang dia punya aturan birokrasi tambahan lokal. Oke? Ini kalau kostum baru, itu Anda lihat sendiri ya, bagaimana itu banyaknya yang harus diisi. Kenapa? Supaya si penjamin juga punya keyakinan kalau ada apa-apa, aku bisa subrogasi untuk dapat recover. Oke? Jadi biasa ya, ada SCAP itu adalah surat keputusan bahwa dia punya fasilitas impor ekspor impor tadi, biasanya tentang kabar. Terus kemudian punya SPKM. Artinya si direksi ya, sama pengurus, ingat ya, pengurus perusahaan itu siapa? Direksi sama komisaris. Mereka menjamin bahwa kalau ada apa-apa aku sanggup bayar. Ini yang suka berat. Kalau perusahaannya lalai, orangnya yang dikejar. Makanya penjamin biasanya tetap minta SPKM. Ini biasanya nggak bisa ditawar. Kenapa? Kalau ada apa-apa, recovery-nya bisa lebih tinggi. Kalau enggak, nanti dihitungnya loss. Oke? Paham ya? Asuransi. Mari kita ngomong tentang perusahaan asuransi. Asuransi itu kaitannya dengan risiko. Apa itu risiko? Risiko itu ada satu kejadian yang timbulnya bisa sering, bisa jarang. Yang dampaknya bisa kecil, bisa besar. Ya. Maka nanti ada namanya nilai risiko. Nilai risiko itu adalah persentase dari kemungkinan timbulnya risiko dikalikan dengan besarnya dampak yang ditimbulkan kalau risiko itu timbul. Contoh, masih ingat kita pernah mati listrik Jawa Bali? Oh iya dong, ingat ya? Nah, itu sering nggak? Setahun sekali juga belum tentu kan? Nah, maka kemungkinan timbulnya, frekuensinya itu rendah. Tapi sekalinya timbul, apa yang terjadi? Stop produksi, nggak ada listrik. Nah, maka kita lihat bahwa dia frekuensinya kecil, tapi dampaknya besar. Nah, dari berbagai situasi, kita lihat kemungkinan timbulnya frekuensinya seberapa, dikalikan dengan dampaknya. Perusahaan punya beberapa cara untuk menanggulangi risiko itu. Satu, jamin. Udah nggak apa-apa lah, cara ini. Nggak apa-apa, hajar aja. Yang kedua, dia tolak. Enggak ada, nggak berani. Yang ketiga, digeser. Digeser ke pihak ketiga. Siapa? Ada yang nggak berani jamin. Nah, itu yang jamin itu namanya asuransi. Kalau ada apa-apa, gue yang bayar. Ya. Unsurnya ya agak beda tadi dengan penjaminan. Tertanggung insured adalah yang akan bayar kepada penanggung. Kemudian penanggung, dia akan bayar kalau terjadi. Ya, insurannya adalah perusahaan asuransi. Ya. Ini adalah yang nanggung. Ini adalah kontraktor. Oke. Nah, accident itu adalah profesional kejadian yang menyebabkan terjadinya klaim. Ya. Kepentingan interest itu adalah ini main-main enggak? Kenapa? Kadang-kadang untuk nyairkan duit dia main-main supaya dia dapat duit dari asuransi tadi dengan memalsukan contoh-contoh kebakaran. Bisa jadi daganganmu nggak laku. Gimana caranya?
nggak tahu gimana, gudangnya dibakar. Ada asuransi. Ya, dia klaim ke asuransi, nilainya sekian. Bisa jadi kerugiannya itu 100 juta, dia bikin asuransi 200 juta, diklaim 200 juta. Padahal 100 juta tadi, udah beda ya, 100 juta bedanya. Bisa jadi, itu adalah barang-barang yang sebenarnya dia mau jual susah. Daripada jual susah, mendingan tak bakar, dapat klaim asuransi. Maka kita mesti lihat kepentingannya, interestnya. Kesungguhan maupun kepentingan. Ada benturan kepentingan. Jangan sampai itu dijadikan forum, sarana untuk akal-akalan. Oke, dapat ya? Itu unsur-unsur. Asuransi landasan hukumnya adalah seperti ini. Ini yang perlu Anda tahu, tidak perlu Anda hafal. Kalau ada apa-apa, silakan Anda lihat ke landasan hukumnya. Belajar satu-satu definisinya apa, lingkupnya apa, aturannya seperti apa. Ya, kan udah diajarin bagaimana cara baca peraturan perundangan. Oke? Ingat, balik lagi ke prinsip asuransi. Satu, ada insurable interest. Ada sesuatu yang akan diasuransikan. Ada kerugian nanti dalam peristiwa. Itu harus ada. Asuransi harus jelas apa yang diasuransikan. Siapa yang berkepentingan kalau terjadi masalah di objek asuransi tadi. Kemudian harus ada itikat baik. Ya. Sebenarnya bukan ulmus, tapi atmos, bukan L tapi T. Atmos good faith. Kemudian ada indemnity. Ingat tadi, kalau barangnya 100, klaimnya yang maksimum cuma 100. Indemnity claim. Terus kemudian ada proximate cause atau sebab akibat yang berantai. Bisa jadi ya, dia klaim karena apa? Pabriknya kebakaran. Loh, kok bisa kebakaran? Karena ada ledakan di pabrik sebelahnya. Bahan kimia meleduk. Nah, itu nyamber tempat dia. Maka ledakan yang ada di pabrik sebelah itu sebagai akibat berantai. Atau bisa juga dari telatnya mesin itu mengakibatkan proyek ini nggak bisa ngecor gara-gara truk pengangkut ready mix-nya itu terbalik. Nah, itu bisa sebagai akibat yang berantai. Oke. Kemudian follow the fortunes. Follow the fortunes itu artinya nanti kita akan ngomong reasuransi ada di mana. Ya. Subrogasi sudah tahu. Ya. Dia akan menuntut siapa yang bersalah. Meskipun itu tidak ada di dalam pihak yang terlibat di kontrak asuransi. Kemudian contributions. Kalau bisa si asuransi itu biasanya akan ngajak orang lain untuk ikut nanggung risiko tersebut. Asuransi juga akan lihat sedapat mungkin aku juga tak bagi. Maka itu disebut contributions dari insurer. Ya, dapat ya? Ya, penjamin asuransi seperti saya bilang tadi, ini terutama asuransi. Pemilih dia punya pilihan. Dia tolak risiko tadi, atau dia tanggung sendiri, atau apa? Dialihkan. Apa caranya? Salah satunya dengan diasuransikan. Asuransi juga mikir, oke, tak makan sendiri, kalau ada apa-apa aku yang bayar. Waduh, nggak kuat ya. Gimana? Aku tak ngajak asuransi lain. Itu namanya konsorsium. Atau habis ini tak asuransikan lagi ke perusahaan lain. Perusahaan lain tadi disebut sebagai reasuransi. Reasuransi juga begitu. Tak tanggung sendiri atau wah gede nih. Konsorsium. Konsorsium dari apa? Reasuransi. Ya? Ini tidak bisa langsung ke sini. Kenapa? Kalau dia mengasuransikan 1 miliar, maka dia tidak bisa langsung 1 miliar ke sini. Harus ada yang ditanggung sendiri. Maksimum itu 70%. Artinya resiko 1 miliar, di sini dia nanggung 300 juta, di sini dia nanggung 700 juta. Oke? Kenapa? Ingat ya, dari sini ke sini dia bayar premi, ongkos. Nah, dari sini ke sini bayar premi juga. Beberapa asuransi itu seringkali tidak melakukan reasuransi. Kenapa? Ada ongkos tambahan. Udah tak makan sendiri. Atau kalau enggak, paling konsorsium.
bagi-bagi rezeki. Ya, dapat ya? Gimana kedudukan asuransi? Gimana kedudukan reasuransi? Nah, dari pemilik ini, dia tidak bisa langsung ke reasuransi. Karena reasuransi aturannya hanya bisa terima resiko-resiko dari asuransi. Oke? Nah, kita akan ngomong tentang insurable risk. Resiko-resiko yang bisa diasuransikan. Apa saja? Jiwa, kematian, harta benda, hak dan kepentingan. Umpamanya, saya mengasuransikan kos-kosan saya. Kos-kosan saya, harta bendanya, termasuk di dalamnya adalah kepentingan dia untuk terima biaya kos. Untuk kalau terjadi apa-apa, yang sudah kos itu tadi kan harus dibalikin duitnya, itu juga dibayar oleh asuransi. Insurance. Prinsipnya adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya tidak boleh imajiner. Ya. Harus jelas dan benar. Kemudian ada hubungan hukum. Contoh, saya tidak bisa mengasuransikan truk-truknya atau proyeknya dari Waskita Karya. Asuransikan, dia tanya sampean itu siapa? Loh, enggak, saya harus enggak bisa. Hubungannya apa saya sama Waskita Karya? Kenapa ini penting? Jangan sampai saya bayarin sesuatu nggak ada hubungannya. Isinya apa? Untung-untungan. Karena saya tahu kira-kira itu bakal klaim. Tak masukin asuransi. Nggak bisa. Saya harus ada hubungan hukum dengan objek tadi. Dengan Waskita itu saya sebagai apa? Subkontraktor kah? Kontraktor kah? Pemilik proyek kah? Harus ada hubungan hukum. Oke? Berikutnya. Bentar. Insurable. Nah, syarat insurable. 1. Harus ada ukurannya. Di mana? Ya. Terus kemudian perkiraan. Ya. Apa saja yang tidak bisa diharapkan. Yang kedua, masuk akal. Benda yang bertanggung jawab, ya, masuk akal. Jangan sampai Anda saya mau asuransikan, aku beli es krim dari supermarket pulang. Jangan sampai kalau es krim itu nanti jatuh, aku hilang es krim. Ini diasuransikan es krimnya, nggak bisa, nggak material. Es krim itu harga berapa? Gimana material? Sederhana. Biasanya asuransi dia akan ngomong tarif saya adalah 2% dari nilai asuransi. Minimum 2 juta. Ya. Kalau Anda mau ngasuransikan es krim tadi, boleh sebenarnya. Tapi Anda bayar 2 juta. Nah, harga es krimnya berapa? Itu yang disebut material. Katastrofe, bencana, itu tidak di-cover. Terutama untuk hal-hal yang sifatnya besar. Tapi itu tergantung dari kontrak coverage-nya, kontrak penjaminan seperti apa. Ada yang begitu gempa bumi, huru hara perang tadi cover. Ada, tapi ya wes ini tak cover, tapi ada premi tambahan. Bisa begitu. Ya. Homogeneous yang di cover itu adalah barang yang spesifik, bukan yang barang yang saya ngirim asuransikan truk. Itu truknya harus spesifik. Bukan pokok truk gitu, nggak boleh. Harus spesifik. Truk merek ini, model ini, tahun ini, warna ini, nomor rangka berapa, nomor semua. Spesifik. Oke? Nggak asal aku punya truk 50, pokoknya tak ini 50 nggak bisa. Harus satu-satu. Nomor 1, 2, 3, sampai 50. Spesifik. Oke? Pelaksanaan indemnity dibayar dulu. Bisa juga diganti. Barangnya sama. Ingat, barang sama itu tidak harus selalu baru ya. Barang yang ada yang kira-kira tahun ini kurang lebih sama. Ya oke. Anda melakukan asuransi
truk Fuso merek jenis tertentu, barang Anda itu tahun 2015. Pada waktu ada apa-apa digantinya itu bisa bentuknya bukan duit, tapi Fuso juga tahun 2015. Ya. Atau bisa juga diperbaiki, repair. Atau dibangun kembali. Bisa cash, bisa diganti, bisa diperbaiki, atau dibangun kembali. Oke? Tergantung dari besarnya barang dan unitnya barang tersebut. Ya, ini contoh dari proximate cause yang berantai. Ada badai, penyebabnya badai, nganter tembok pagar, masuk ke mobil di dalam halaman. Tembok roboh, listriknya rusak. Rusak listrik, korslet. Korslet, kebakaran. Pemadam datang nyemprot air yang merusak komputer. Yang nggak ikut kebakaran. Itu proximate cause. Kejadian yang tidak langsung, tapi terkait. Ya, ini contohnya. Nah, kemudian kita akan ngomong di masalah kejadian, itu ada peril, hazard, sama loss. Peril itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian. Hazard itu adalah kesempatan yang bisa menimbulkan terjadinya kerugian. Jadi, terus kemudian loss itu harus sebenarnya. Nih contohnya nih, merokok di pabrik dinamit. Itu hazard. Apa? Potensi untuk terjadinya kejadian, peril. Begitu kejadian terjadi, peril terjadi, loss yang tinggi. Rem mobil blong itu adalah hazard. Apakah itu akan terjadi kecelakaan? Belum tentu. Ya. Tapi itu membuat potensi terjadi kecelakaan lebih besar. Tabrakan beruntun itu peril. Kenapa? Terjadi sudah. Banjir, terus kerugian petani, peril. Kenapa? Sudah terjadi. Ya. Bukan ancaman saja, bukan potensi, tapi sudah terjadi. Sudah terjadi menimbulkan loss. Ingat ya, peril itu sudah terjadi menimbulkan loss. Jenis hazard ada dua, physical hazard sama legal hazard. Ya. Physical itu adalah yang sifatnya secara fisik. Paling gampang lihat aja deh. Ada garasi, terus jadikan pabrik mercon. Ya itu jelas resiko. Garasi itu bukan buat pabrik mercon. Dia ada bikin. Nah itu physical hazard. Nah kalau legal hazard itu kaitannya dengan peraturan perundangan. Ya. Contoh, ternyata asap tunggunya, cerobong tunggunya rusak. Sehingga apa? Asapnya jadi kemana-mana. Sehingga apa? Terjadi pencemaran lingkungan. Nah itu legal hazard. Kenapa? Nanti yang kerugian bukan cuma si pabrik ini saja, tapi masyarakat sekelilingnya. Begitu mereka melakukan aduan, tuntutan, dia harus bayar. Nah itu termasuk legal hazard. Oke? Berikutnya. Ada juga yang namanya moral hazard. Moral hazard itu lebih ke arah cara masyarakat melihat satu peril. Kalau ternyata masyarakat bilang, wah itu lebih berbahaya dari kejadian yang sesungguhnya, nah itu menjadi menarik. Contoh, pabrik meledak tunggunya, terus kemudian atau kapal tanker bocor. Yang terjadi apa? Minyaknya tumpah ke laut. Ada pencemaran. Ya, penyebabnya bocor. Loss-nya apa? Pencemaran. Masyarakat lihat ini adalah merugikan. Nah, itu adalah moral hazard. Ini contohnya. Bisa jadi yang berikutnya juga bisa begitu. Kenapa? Kelalaian dia menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, kelalaian itu kan urusannya apa? Di moral. Nah, itu yang terjadi. Mobil nggak dikunci. Terus kemudian mobil dicolong terus dibakar. Nah, itu bisa. Moral hazard termasuk di dalamnya. Contoh-contoh. Ini kalau asuransi mobil atau motor, begitu ada mobil saya hilang, biasanya dia tanya apa? Kuncinya mana?
Anda harus punya kunci utamanya sama kunci syarat. Kalau tidak ada, mereka akan bilang, itu berarti kuncinya dipegang sama orang. Itu bukan kerugian. Anda, kelalaian Anda. Loh, ini dibawa lari sopir Anda. Itu bukan kerugian. Kenapa? Salahmu. Kok percaya sama sopir? Ya? Kecuali posisinya pencurian. Nah, itu masih bisa. Ya, tapi biasanya dia akan minta kunci serepmu mana. Kalau pencurian, mobilmu dicolong, akan kuncinya masih kamu pegang. Nah, itu. Hati ya. Dipinjemin saudara, dibawa lari sopir, tidak diterima. Ya. Ingat ya. Oh, ternyata sudah habis. Jadi kurang lebihnya seperti itu adalah dunia yang menarik tentang asuransi dan jaminan. Kenapa ini Anda butuh tahu? Karena mau tidak mau, pada akhirnya di Google, di SDM, itu nanti akan ketemu masalah-masalah risiko. Dan risiko maupun untuk pengerjaan proyek, itu Anda harus kenal dengan asuransi dan perusahaan penjaminan. Ya, moga-moga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, biasa kita pergi ke diskusi, forum diskusi e-learning. Mohon maaf, walau maafi, ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.